Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi terbarukan. Saat ini saya sedang memegang sebuah benda yang dinamakan arang. Arang ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan akan menjadi salah satu usaha bisnis kami APK Kendilo bersama kelompok tani hutan. Mengapa bernilai tinggi? Karena ini akan berbeda dengan arang-arang yang lainnya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita saksikan video aset pembelajaran pengetahuan berikut ini. Ukuran kayu yang akan kita masukkan ke dalam tungku itu beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Sesuai dengan kebutuhan pasar yang menginginkannya. Bisa berukuran besar, bisa berukuran kecil, dan bahkan mungkin ada yang lebih kecil lagi. Untuk diameter kayu sebenarnya bebas saja, mau yang batang besar ya, atau kecil, atau ranting-ranting juga bisa, ya. Dibuka dulu terlebih dahulu penutup tungku. Oke, bahan baku akan dimasukkan ke dalam, disusun dengan rapat ya. Kalau bisa tidak ada ruang yang terlalu lebar di antara kayu, dengan harapan supaya lebih maksimal menghasilkan volume kayu dan proses pembuatan arangnya juga lebih efektif. Kita susun secara rapi di dalam tungku potong-potongan kayu tersebut, ya. Ini gunanya adalah untuk mengefektifkan pemampatan ruang yang ada dalam tungku sehingga volume yang dihasilkan harapannya lebih banyak, ya. Di sini cara kerjanya adalah bahwa tidak akan dilakukan proses pembakaran secara langsung dengan api, ya, tetapi dengan proses pemanasan atau oven. Kayu yang akan dipanaskan nanti dia akan menghasilkan gas, ya. Gas ini nanti akan menjadi bahan bakar untuk tungku ini. Jadi ada proses siklus penghasilan gas dan menjadi bahan bakar untuk tungku bekerja. Proses ini nanti akan membedakan antara arang yang dibuat dengan cara dibakar langsung dengan arang yang dibuat dengan tidak dibakar secara langsung. Dari beberapa hasil penelitian, kayu arang dari Alaban mengandung kalori yang cukup tinggi, sehingga jenis kayu Alaban menjadi pilihan cukup baik untuk pembuatan arang. Khususnya memang bila arang ini sebagai arang aktif dalam kegiatan industri nantinya. Setelah potongan-potongan kayu dimasukkan dan memenuhi tungku, selanjutnya kita tutup kembali tungku, ya. Kita pastikan menutup dengan rapat, ya, bagian atasnya, ya. Kita pasang penguncinya. Ini berguna untuk memastikan tidak ada gas yang terbuang pada saat proses pembakaran berlaku. Baik, kalau sudah dirasa cukup untuk pengisian tungku bakar, selanjutnya adalah proses pembakaran. Bisa kita menggunakan bahan bakar minyak, ya, gitu, bensin atau solar untuk memancing api. Hati-hati karena ini menggunakan bensin, sebaiknya mungkin ada penyulutnya, ya. Kita tunggu sejenak api membakar bahan baku tungku bakar. Hal pertama yang perlu diperhatikan bahwa proses tungku bakar ini, ya, memastikan api selalu nyala, ya. Kurang lebih 1-2 jam pastikan api selalu menyala untuk membakar tungku kayu yang di atasnya, ya. Proses penjagaan api prinsipnya akan selesai ketika tungku kayu yang di atas sudah mulai menghasilkan gas. Gas ini yang menjadi bahan baku untuk pembakaran. Setelah api menyala dengan sempurna, selanjutnya kita akan memasang tungku ke atas tungku bakar. Prosesnya harus hati-hati karena cukup panas, ya. Di sini proses pembakaran dari tungku bakar ke tungku sudah mulai berjalan. Kita akan menunggu dan memantau perkembangan api yang ada di tungku bakar, dipastikan jangan sampai mati, ya. Proses ini akan membutuhkan waktu cukup lama, ya. Bisa sampai 2 jam dan mungkin juga lebih. Sehingga pastikanlah
api yang ada di tungku bakar menyala dengan sempurna, sehingga kayu yang ada di dalam tungku sudah bisa menghasilkan gas dan menjadi bahan bakar bagi api yang ada di tungku bakar. Proses pembuatan arang kayu sendiri, setelah dari gas, dia akan memakan waktu bisa sampai 5-6 jam, tergantung dari kondisi kayu yang ada di dalamnya. Indikator bahwa arang telah jadi itu adalah gas sudah habis ya. Jadi gas sudah mulai habis, itu mengindikasikan bahwa kayu yang ada di dalam tungku sudah menjadi arang. Pada saat tungku arang sudah dingin, kita akan melihat hasil produksi kayu arangnya. Nah, kita pastikan dulu semua sudah dingin semua, karena tidak boleh kalau dia belum dingin ya. Maka tungku sudah siap diambil hasil produksinya. Silakan tungkunya diturunkan. Kemudian kita akan lihat hasilnya, dibuka tutupnya. Yaitu adalah contoh kayu arang yang sudah kita hasilkan dari hasil pembakaran kita. Ini adalah arang kayu jenis lalaban ya. Dari sini kita melihat kondisinya sangat ringan dan beberapa sangat rapuh ya. Tetapi ini bukan berarti dia tidak berkualitas. Ini menandakan bahwa proses pembakarannya sudah sempurna. Perkiraan pembuatan produksi kayu arang ini membutuhkan waktu antara 8 sampai 12 jam. Kita pastikan api terbakar dengan sempurna. Proses pembakaran atau pemanasan juga berlangsung sempurna di dalam tungku. Inilah arang yang sudah jadi, dan tinggal kita akan mencoba mengemasnya dan memasarkannya sesuai kebutuhannya.